Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, dan Namo Buddhaya bagi Anda sekalian. Kami dari komunitas pebisnis online Dreams Come True atau DCT ingin membagikan sebuah informasi mengenai peluang bisnis online untuk siapa saja yang ingin belajar bisnis online tapi tidak tahu caranya, tidak punya produknya, atau masih bingung bagaimana memulainya dengan benar agar terhindar dari kegagalan yang sering dialami oleh para pebisnis online di awal mula mereka membangun bisnisnya. Seperti yang kita ketahui, zaman terus berubah. Internet menjadi semakin mudah diakses dan jutaan orang sudah bisa menghasilkan uang dari internet. Bahkan, sebagian dari mereka sudah masuk dalam jajaran orang terkaya dunia hanya dari bisnis yang dijalankan secara online. Karena itulah, pola kita mencari uang juga harus berubah agar kita mampu bersaing dan tidak terlibat dalam perubahan zaman. Pastikan Anda menyimak dengan baik video ini sampai selesai. Bila ada pertanyaan lebih lanjut, silakan langsung bertanya pada orang yang merekomendasikan video ini pada Anda. Sebagai gambaran, 95% orang di dunia memiliki paradigma umum seperti ini dalam pola mereka mencari uang, yakni mereka bekerja untuk mendapatkan penghasilan, yang kemudian digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari hingga mewujudkan rencana-rencana masa depan. Namun, tanpa kita sadari, ada risiko-risiko seperti ini yang bisa saja terjadi. Misalnya, tiba-tiba di PHK sepihak, atau perusahaan tempat kita bekerja harus tutup atau bangkrut. Atau, amit-amit ya, kita terkena sakit kritis atau menjadi korban kecelakaan, sehingga tidak memungkinkan kita untuk bekerja kembali seperti sebelumnya. Lalu bagaimana dengan penghasilan kita? Bagaimana juga dengan rencana masa depan kita? Pastinya semua akan menjadi tanda tanya besar. Berikut ini contoh kebutuhan hidup standar masyarakat Indonesia pada umumnya. Katakanlah untuk biaya menikah atau biaya pendidikan anak bila sudah punya anak sekitar 100 juta. Lalu, Anda ingin punya rumah sendiri, anggap saja butuh 350 juta. Setelah itu ingin beli mobil, kita asumsikan kita perlu 150 juta lagi. Maka totalnya adalah sekitar 600 juta. Sekarang bayangkan, bila kita disiplin menabung minimal 3 juta sebulan, maka 600 juta tadi akan tercapai dalam waktu 16 tahun. Wah, luar biasa sekali ya. Luar biasa lama maksud saya. Ini juga dengan catatan tidak ada inflasi. Karena bila ada inflasi sudah pasti semakin tidak terjangkau, ya enggak? Nah, sekarang kita intip paradigma orang sukses atau orang kaya pada umumnya. Penasaran gak sih kenapa orang kaya semakin kaya? Karena mereka tidak cuma kerja keras, tapi mereka bekerja dengan cerdas. Cerdasnya di mana? Iya, mereka bekerja keras dulu untuk membangun aset. Setelah aset mereka terbentuk, maka aset inilah yang akan memberikan penghasilan untuk mereka. Sehingga apapun rencana atau impian-impian masa depan mereka tetap dapat terwujud, meskipun suatu saat mereka tidak bekerja lagi. Inilah yang disebut dengan penghasilan pasif. Jadi, itu salah satu rahasia mengapa orang kaya jadi semakin kaya. Karena mereka kerjanya untuk membangun aset. Nah, pertanyaannya, kenapa sih kita juga perlu bangun aset? Yang pertama, setiap kita pasti punya impian yang menjadi tolak ukur kehidupan yang berkualitas. Dan diagram ini menunjukkan 10 jawaban teratas dari hasil survei yang dilakukan terhadap 1.000 responden untuk mengetahui impian-impian mereka akan hidup berkualitas versi mereka masing-masing. Ada yang ingin memiliki usaha sendiri, atau punya penghasilan lebih besar, ingin membahagiakan orang tua, ingin punya rumah sendiri atau mobil baru. Ada juga yang menjawab ingin bisa jalan-jalan ke luar negeri, tapi selama ini terkendala biaya. Ada yang maunya punya tabungan dana pensiun. Ada pula yang mengatakan mereka ingin memiliki kebebasan uang dan waktu, menyiapkan dana pendidikan anak, pengembangan diri, hingga yang impiannya mulia sekali ya, yaitu bisa membantu orang lain. Nah, coba pikirkan, berapa banyak sih dari kita yang sebenarnya sering tergerak untuk membantu orang lain? Tapi kita masih harus berpikir berulang kali sebelum bantu mereka. Karena buat kebutuhan kita sendiri saja kadang masih kurang. Iya enggak? Kemudian, alasan kedua mengapa kita harus membangun aset adalah sebagai backup plan.
Kompas.com menyebutkan dalam salah satu artikelnya bahwa menurut survei, 85% pasien yang kanker, keluarganya itu cenderung mengalami kebangkrutan karena semuanya habis untuk biaya berobat. Dan 60% wanita yang ditinggal meninggal oleh suaminya karena sakit harus menurunkan standar hidupnya. Banyak yang terpaksa menggadaikan harta benda, menjual aset, dan kalau tidak ada lagi aset yang bisa dijual atau digadaikan, mereka terpaksa meminjam uang kemana-mana. Lalu, bagaimana cara membangun aset? Salah satunya adalah dengan berbisnis. Tapi, kita semua tahu bahwa untuk memulai sebuah bisnis, kita perlu modal. Kita perlu produk, keahlian, tempat untuk kantor, entah itu sewa ataupun beli, urus perizinan, menggaji karyawan, menyewa atau membeli gudang, dan masih banyak lagi. Tentunya semua ini melibatkan biaya yang tidak sedikit, dan bisa jadi secara berkala kita harus menyuntik modal lagi dan lagi untuk mengembangkan bisnis kita ke depannya. Bagaimana dengan bisnis online? Ini sebabnya mengapa bisnis online menjadi bisnis yang paling diminati sejak internet semakin mudah diakses siapa saja. Karena bisnis online modalnya relatif kecil. Kalau modalnya kecil, maka risikonya juga pasti lebih kecil. Kita tidak perlu berangkat pagi, pulang malam, menembus macet, atau naik kereta, desak-desakan. Terutama bagi yang kerjanya di kota-kota besar ya. Jadi lebih hemat waktu dan bisa dilakukan di mana saja. Hebatnya lagi, kita bisa menjangkau pelanggan dari berbagai belahan dunia. Data wearsocial.sg menyebutkan bahwa rata-rata orang terhubung dengan internet minimal 4 jam per hari. Padahal kenyataannya, banyak dari kita yang hampir setiap saat utak-atik handphone. Iya kan? Potensi perdagangan online di Indonesia saja menurut detikfinance.com mencapai 288 triliun di tahun 2016. Ini kita bicara tentang negara Indonesia ya, yang masih tergolong negara berkembang. Bagaimana dengan negara-negara maju seperti Amerika, Jepang, dan Cina? Transaksi online mereka per tahun sudah mencapai ribuan triliun rupiah. Luar biasa sekali, bukan? Oke, sekarang kita beralih ke fakta yang lain lagi. Shahid Sudirman Tower, dia adalah gedung tertinggi di Indonesia saat ini. Tapi, bila dibandingkan dengan Tokopedia yang pada awal berdirinya bahkan tidak punya kantor sendiri, kita bisa lihat, nilai aset Shahid Sudirman Tower hanya 1,5 triliun. Sementara Tokopedia nilainya mencapai 13 triliun. Contoh berikutnya, Garuda Indonesia yang memiliki ratusan pesawat, hanggar, dan lain-lain. Bila kita bandingkan dengan Gojek yang tidak punya satu armada pun, nilai aset Garuda hanya 12,3 triliun. Sedangkan Gojek bernilai 40 triliun hanya dalam waktu 8 tahun sejak dia didirikan. Gojek bahkan sudah menjadi sponsor utama Liga 1 Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa potensi bisnis online begitu besar, percepatannya luar biasa, dan mampu disandingkan dengan perusahaan-perusahaan raksasa sekalipun. Bukti lain yang bisa kita lihat sendiri nih ya, jasa ekspedisi zaman dulu mungkin yang paling menonjol adalah Pos Indonesia, JNE, dan Tiki. Tapi sekarang ada JNT, Cepat, Ninja Express, Delivery, dan lain-lain. Yang saking banyaknya sampai sudah nggak keinget lagi. Oke, bila bisnis online memang begitu menguntungkan, kenapa sih kok banyak orang yang ragu ataupun gagal menjalankannya? Karena mereka tidak tahu bahwa dalam bisnis online ada tantangan juga, yang disebut proses. Proses ini singkatan dari produk. Banyak orang yang ingin berbisnis online tapi tidak punya produk sendiri. Lalu promosi. Banyak yang tidak tahu cara menyiapkan materi promosi untuk produk mereka. Dan yang ketiga adalah toko online. Tidak sedikit yang bingung bagaimana setup toko online yang efektif dan menarik. Bisa aja sih Anda main di marketplace. Tapi berapa banyak orang yang menjual barang yang sama dengan Anda? Ujung-ujungnya, Anda harus berperang harga dengan kompetitor. Berikutnya adalah closing skill. Tidak semua orang yang punya ketiga hal di atas memiliki closing skill yang mampu membuat calon pelanggannya mau membeli produk yang ditawarkan. Kemudian mentoring. Banyak sekali waktu yang bisa Anda hemat dan ilmu yang bisa Anda dapatkan bila Anda memiliki mentor yang tepat untuk mulai bisnis Anda. Yang terakhir adalah database konsumen. Ini adalah aset berharga bagi para pebisnis online yang mungkin kerap diremehkan oleh pemula. Tidak banyak orang tahu cara mendapatkan database konsumen secara cepat dan efektif, serta bagaimana menggunakannya untuk kepentingan promosi di masa depan.
Terus, apa solusinya? Bergabunglah dengan komunitas yang sudah menyiapkan semua itu, yakni komunitas Dreams Come True atau DCT. Karena kami sudah menyiapkan semua yang Anda butuhkan untuk mulai bisnis online Anda sendiri. Mulai dari produk, toko online, copywriting, tutorial, mentoring, dan teamwork. Anda tidak perlu bingung, cukup melakukan apa yang diajarkan oleh para mentor di DCT, dan semua yang diajarkan ini sudah melewati proses pengujian panjang yang terbukti hasilnya. Berikut ini gambaran suasana pelatihan DCT di Bandung. Seru banget, dan banyak ilmu yang bisa Anda dapatkan di sini. Gak kalah dengan workshop atau pelatihan-pelatihan di luaran. Nah, DCT bekerja sama dengan 2 perusahaan besar, yaitu perusahaan penyuplai produk dan organisasi pendukung yang merupakan sekolah bisnisnya. Jadi, kurikulum atau panduan bisnis dan sistemnya udah disiapin. Anda benar-benar tinggal mengaplikasikannya saja. Gampang sekali. Nah, kalau Anda bertanya-tanya produk apa sih yang dijual di DCT? Ini adalah profil perusahaan penyuplai produk kami, yaitu Tianzi International. Perusahaan farmasi terbesar dan nomor 1 di China. Tianzi berdiri tahun 95 dan masuk ke Indonesia tahun 2000. Kantor pusatnya ada di Tianjin, China. Bahkan tidak hanya kantor. Kawasan industri Tianzi International di Tianjin terdiri dari pusat R&D, laboratorium dan rumah sakit, hotel, gedung pertemuan, sampai universitas. Hingga kini, Tianzi sudah menjangkau 190 negara dan punya kantor cabang di 110 negara. Jadi, perusahaan ini sudah 18 tahun di Indonesia dan terus berkembang loh. Kira-kira, kalau perusahaan terus berkembang dan semakin besar selama 18 tahun, serta punya cabang di 110 negara, menurut Anda perusahaannya ini besar atau kecil? Tentunya perusahaan besar sekali kan? Dan ini profil pendiri Tianzi International, yaitu Mr. Li Jinyuan. Beliau adalah salah satu orang terkaya di China dengan total aset di atas 10 miliar US dollar tanpa hutang. Setiap beliau membuka cabang perusahaan di suatu negara, beliau selalu diterima oleh pejabat pemerintahan. Entah itu presiden, wakil presiden, atau perdana menterinya. Pada tahun 2000 lalu, wakil presiden Hamzah Haslah yang menerima beliau di Indonesia. Oke, perusahaannya udah bagus, pemiliknya juga meyakinkan. Terus apa produknya? Produk dari Tianzi International ini adalah produk health and beauty yang sudah teruji kualitasnya tidak pernah turun selama 18 tahun di Indonesia. Khasiatnya juga sudah dibuktikan oleh jutaan orang dan tahan krisis karena trennya terus meningkat dari tahun ke tahun. Produknya bermanfaat bagi anak-anak sampai lansia. Semua orang butuh sehat dan penampilan yang menarik kan? Itulah sebabnya dia disebut tahan krisis karena bukan produk musiman. Berikut ini adalah sebagian dari banyaknya sertifikasi yang telah diterima oleh Tianzi International. Produk-produknya sudah ditinjau langsung oleh MUI ke pabriknya dari bahan baku sampai jadi dan siap kirim. Semua dinyatakan 99,99% halal grade A. Secara sistem bisnis pun sudah memenuhi hukum-hukum syariah Islam dan sudah meraih berbagai penghargaan kelas dunia. Ini adalah rangkaian produknya. Banyak sekali macamnya kan? Nah, produk yang paling terkenal dari Tianzi adalah paket peninggi badan. Kalsium Tianzi ini adalah kalsium terbaik dunia. Anda bisa cek sendiri di Google. Ketik kalsium terbaik dunia, maka yang muncul adalah kalsium Tianzi. Mengapa kalsium Tianzi disebut sebagai kalsium terbaik dunia? Karena kalsiumnya bukan diproses dari susu sapi seperti pada umumnya. Namun dia diproses dari sumsum tulang sapi. Dengan molekul yang sangat kecil, maka penyerapannya mencapai 95%. Selain tidak menimbulkan pengendapan atau pengapuran pada tulang, kalsium Tianzi juga tidak menimbulkan efek samping yang mengemukkan badan seperti kalsium lain yang diekstrak dari susu. Bahkan, pemrosesan kalsium ini sudah dipatenkan oleh Tianzi International sejak tahun 1995, sehingga tidak ada lagi yang boleh memproses kalsium seperti Tianzi. Dipadukan dengan zinc yang berfungsi untuk memperbaiki penyerapan gizi dan kinerja hormon serta enzim penting dalam tubuh, peninggi badan Tianzi sudah terbukti mampu menambah tinggi badan 3 hingga 15 cm dalam 3 bulan. Ini adalah contoh konten yang sudah kami siapkan untuk Anda. Modelnya sudah ada, foto produk sudah ada, materi promosi sudah siap. Bahkan, testimoninya pun kita berikan. Testimoni ini semua adalah real atau asli dari para konsumen yang sudah membuktikan khasiat produk-produknya. Produk bestseller kedua Tianzi adalah pelangsing badan. Dan ini
adalah contoh konten serta testimoninya. Yang ketiga adalah masker spirulina yang booming banget di jagat maya. Kami sudah siapkan juga testimoni, materi promosi, dan kata-katanya. Jadi Anda cukup hanya belajar cara posting dari mentor Anda dan tinggal menuai hasilnya. Masker spirulina ini adalah salah satu produk yang paling mudah dijual dan keuntungannya bisa mencapai 300%. Detail perhitungannya bisa Anda tanyakan pada orang yang memberikan link video ini pada Anda. Berikut ini contoh pengiriman ke berbagai negara, karena dengan bisnis online, pelanggan kita bisa berasal dari mana saja di seluruh dunia. Dan ini adalah seorang mahasiswa di Bandung yang merupakan member DJT. Dia mengatakan bahwa dia berhasil menjual beberapa paket peninggi secara online dan mencapai omset 6,3 juta dalam sehari. Menarik sekali kan? Nah, pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana cara memulainya? Sekarang Anda bisa pilih. Anda mau jadi pedagang atau pebisnis online? Jika Anda menjadi pedagang online, maka Anda harus berjualan sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan uang yang banyak juga. Dan bila suatu saat Anda tidak jualan, tentu tidak dapat uang. Berarti Anda memilih penghasilan aktif, bukan pasif. Tapi bila Anda memilih jadi pebisnis, maka Anda dapat membangun jaringan reseller sebanyak-banyaknya. Sehingga jika suatu saat Anda tidak jualan, Anda tetap dapat uang. Inilah yang disebut dengan penghasilan pasif. Berikut ini gambaran proyeksi penghasilan dari program Reseller Get Reseller yang bisa Anda lakukan di DJT. Bila di bulan pertama Anda memiliki 2 reseller dan di bulan berikutnya masing-masing reseller mendapatkan 2 reseller lagi, maka di akhir bulan kedua Anda punya 4 reseller. Jika setiap bulan masing-masing reseller ini mendapatkan 2 orang reseller, maka di akhir bulan ke-8 Anda memiliki jaringan reseller sebanyak 510 orang. Bayangkan, bila omset setiap reseller Anda 300.000 saja per bulannya. Maka, Anda akan mendapatkan bonus penjualan sebesar 9% dari total omset mereka, yaitu senilai 13 jutaan. Tapi, bila masing-masing reseller tadi memiliki omset 1 juta sebulan dan terduplikasi secara sempurna, maka Anda akan mendapat penghasilan pasif sebesar 45 juta per bulan. Wow, luar biasa kan keuntungan mengembangkan jaringan reseller sebagai aset Anda? Pola bisnis reseller get reseller atau sebagian orang mungkin menyebutnya franchise ini sebetulnya sudah dilakukan oleh banyak brand dan perusahaan. Lalu apa yang membedakan sistem DJT ini dengan yang lain? Bila Anda menjadi reseller produk lain, Anda akan mendapatkan harga reseller. Tapi Anda tidak bisa memberikan harga yang sama pada reseller Anda, bukan? Atau bila Anda membeli franchise suatu merek tertentu, Anda tidak bisa memfranchisekan kembali bisnis tersebut pada orang lain lagi. Sementara di DJT, semua ini menjadi mungkin karena memang dibolehkan bahkan dianjurkan. Meskipun Anda menjadi seorang reseller, Anda tetap bisa memberikan harga yang sama pada reseller Anda. Tapi Anda tetap mendapatkan bonus dari omset para reseller di jaringan Anda. Keren banget kan? Nah, bila Anda tertarik dengan pola bisnis yang kami tawarkan, Anda bisa memilih dengan cara dropship atau stok produk. Untuk menjadi reseller sistem dropship, biayanya cukup Rp350.000 dan Anda sudah mendapatkan diskon produk sebesar 15% dari harga konsumen. Membership dan diskon ini berlaku internasional serta dapat diwariskan. Tetapi bila Anda ingin menjadi pebisnis online, di mana Anda mau membangun jaringan reseller, kami sarankan Anda untuk mengambil paket reseller sesuai pilihan yang tersedia, yaitu ada bronze, silver, gold, atau platinum. Untuk paket bronze, Anda tidak mendapatkan tambahan diskon produk, jadi tetap 15% seperti di sistem dropship. Tapi, kalau Anda mengambil paket silver, ada tambahan diskon produk lagi sebesar 5%. Kalau gold, tambahan diskonnya 8% dan platinum 15%. Di DJT, pemilihan paket reseller atau investasi awal ini cukup dilakukan satu kali saja dan berlaku selamanya. Seiring waktu, Anda bisa mengumpulkan omset penjualan pribadi Anda untuk upgrade membership ke level berikutnya. Ini bisa dilakukan juga tanpa batas waktu, dan cukup menambah selisihnya saja. Sebagai contoh, jika Anda mau upgrade dari silver ke gold, maka cukup dengan menambahkan sekitar 2 jutaan saja. Kedepannya, Anda berhak mendapatkan nilai bonus sesuai level gold.
Selain tambah diskon, apalagi manfaat mengambil paket-paket reseller ini? Dengan memilih salah satu paket, Anda memiliki kesempatan mendapatkan bonus sponsorship dari setiap reseller yang Anda dapatkan, serta bonus dari omset penjualan mereka. Nah, besaran bonus-bonus ini ditentukan oleh jenis paket reseller yang Anda ambil. Semakin tinggi paket reseller yang Anda ambil, maka semakin tinggi pula nilai bonus yang bisa Anda dapat. Untuk informasi lebih detail mengenai perhitungan bonus, Anda bisa bertanya pada orang yang memberikan link video ini pada Anda. Banyak sekali member yang sudah membuktikan bahwa berapapun nilai paket reseller yang mereka ambil, rata-rata bisa meraih omset penjualan dengan nilai yang sama dalam hitungan minggu. Jadi, kami pastikan Anda juga bisa, asalkan Anda mau mengikuti cara-cara yang kami ajarkan. Kesimpulannya, ini adalah sebuah peluang bisnis yang nyaris tidak ada ruginya, dan risikonya terhitung sangat kecil. Tapi di balik itu, peluang ini memberikan Anda kesempatan mendapatkan penghasilan pasif dalam jumlah yang masif. Dan hasilnya, kelak akan memampukan Anda mewujudkan hal-hal yang mungkin bahkan melebihi impian Anda hari ini. Terima kasih telah meluangkan waktu Anda mendengarkan konsep bisnis online dengan metode reseller get reseller yang ditawarkan oleh komunitas DJT ini. Anda dapat berkonsultasi lebih lanjut kepada orang yang merekomendasikan bisnis ini pada Anda. Silahkan mengambil keputusan segera, dan sampai jumpa di puncak kesuksesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda semua.